Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita sudah mendekati pertengahan di bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sebagaimana kebiasaan para ulama kita terdahulu, ketika mereka semakin mendekati bulan Ramadan, maka mereka banyak berharap, banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita demikian. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan nikmat ini hendaknya perlu untuk kita syukuri. Karena betapa banyak di antara saudara kita, kawan kita, kerabat kita yang di tahun lalu mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan, namun sekarang mereka telah pergi meninggalkan kita. Maka kita doakan kepada mereka saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah pergi mendahului kita, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas satu tema yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan yang akan menjumpai kita. Tetapi paling tidak, apa yang akan kita pelajari ini mungkin bisa menjadi sedikit bekal bagi kita, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan amalan, bulan yang penuh dengan amal saleh, bulan di mana kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Namun amalan-amalan yang kita lakukan tersebut apabila tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita pun tidak mendapatkan apa-apa, justru akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya tema kita di pagi hari ini adalah bahaya ar-riya. Insyaallah kita semua telah mengetahui tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah inilah hakikat dari at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya dan membersihkan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Baik syirkul akbar, syirik besar yang dapat menghapus semua amalan kita. Semua amalan kita. Sekali saja kita berbuat syirik dengan syirik akbar, maka gugurlah semua amalan kita. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan mereka akan kami hadapkan, ya, dari apa yang telah mereka amalkan selama ini, lalu karena berbuat syirik kami jadikan amalan mereka itu
ibarat apa? Debu yang berterbangan. Ini syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kalau mereka mau bertobat kepada Allah, mereka harus mengulang syahadat mereka. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bebaskan diri kita dari syirik asghar, syirik kecil yang tidak menghapus semua amalan, namun dia bisa menghapus amalan yang sedang kita kerjakan yang di situ ada kesyirikan kecil di sana. Dan di antara syirik kecil itu adalah apa? Ar-riya. Ya, di antara syirik kecil itu adalah ar-riya. Nah, sekarang apa definisi riya? Apa pengertian dari ar-riya? Para ulama kita menjelaskan dengan sangat-sangat jelas. Di antaranya apa yang disebutkan oleh seorang ulama kita, beliau mengatakan ar-riya yaitu ayyatadhaharal insan bi a'malin salihah liyahmidahun nas. Ya, seseorang menampakkan, memperlihatkan amal saleh. Memperlihatkan amal saleh. Liyahmidahun nas, tujuan utamanya agar dipuji manusia. Seseorang menampakkan amal saleh, tujuan utamanya adalah agar dipuji manusia. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Definisi ini penting untuk kita pahami. Karena yang namanya menampakkan suatu amalan, memperlihatkan suatu perbuatan, ini tidak serta-merta kita hukumi sebagai riya. Ya, tidak serta-merta kita hukumi sebagai riya. Yang nantinya kalau sampai kita menghukumi semua amalan yang diperlihatkan, yang ditampakkan itu riya, maka kita akan jatuh pada su'udzan. Makanya menampakkan sesuatu itu ada kalanya menampakkan amal saleh dalam urusan ibadah. Ada kalanya menampakkan dunia, kenikmatan dunia. Dan ada kalanya menampakkan kemaksiatan. Dan masing-masing memiliki hukum dan konsekuensi yang berbeda. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu, menampakkan amal saleh. Kalau menampakkan amal saleh tersebut tujuan utamanya adalah agar dipuji manusia, maka inilah apa? Riya. Namun apakah setiap amal saleh yang ditampakkan itu riya? Tidak. Karena ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membenarkan amal saleh itu ditampakkan. Bahkan diperintahkan. Contohnya salat jamaah di masjid. Ya, maka kalau setiap amal saleh ditampakkan itu riya, maka orang akan apa? Beralasan, "Wah, saya enggak mau ke masjid, nanti dia katakan riya." Ya, orang-orang nanti lihat saya salat. Di masjid kan banyak orang salat. Saya enggak mau ke masjid, nanti dikatakan apa? Riya. Padahal apa? Salat berjamaah di masjid adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata wa atuz zakata farka'u ma'ar raqiin. Jadikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud dengan rukuk adalah salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Demikianlah dalam sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya, jika kalian tampakkan sedekah, maka itu baik. Namun jika kalian sembunyikan dan kalian berikan langsung kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, maka menampakkan amal saleh dilihat niatnya. Kalau niatnya adalah ingin dipuji manusia, sekali lagi inilah hakikat dari riya. Tetapi kalau niatnya ingin memotivasi orang, ya, ingin agar diteladani, ingin agar orang ikut beramal, maka tentu baik.
Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala bagi dirinya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ya. Dan asbabul wurud dari hadis ini adalah ada seorang yang ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan mereka untuk bersedekah, bersegera bersedekah dengan membawa apa? Sekantung ataupun pakaian yang dijadikan sebagai tempat kurma maupun yang lainnya. Melihat seorang sahabat bersedekah, maka yang lainnya banyak yang ikut. Nah ini. Lalu Allah atau Rasulnya memujinya. Man sanna fil Islami hasanah. Siapa yang mencontohkan, memberikan contoh teladan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan memberikan contoh sudah pasti kita akan apa? Perlihatkan amalan kita. Ya, kita pasti akan menampakkan amalan kita agar diikuti, agar diteladani. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini sekali lagi riya itu terkait dengan amalan apa? Hati. Amalan hati, dan amalan hati yang tahu adalah pemilik hati tersebut, yaitu Allah SWT dan orang yang memilikinya. Maka dari itu sekali lagi riya terkait dengan masalah apakah ia ingin dipuji atau tidak. Nah, yang kedua menampakkan dunia, menampakkan kenikmatan dunia. Ini pun juga sama, dilihat niatnya. Kalau niatnya adalah ingin berbagi kesenangan, dalam artian dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat dari Rabbmu sampaikanlah, ceritakan. Tidak ada niatan baginya melainkan hanya ingin berbagi kenikmatan. Maka ini pun juga apa? Bukan suatu kesalahan. Tetapi kalau seseorang menampakkan dunianya dengan tujuan untuk merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa dia adalah orang yang hebat, maka jatuh kepada dosa. Dan inilah yang disebut dengan kesombongan. Ya, pamer. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia menampakkan kekayaannya, menampakkan jabatannya, menampakkan kemewahannya. Untuk apa? Untuk merasa dirinya lebih besar, lebih hebat, dan merendahkan orang lain yang tidak memiliki apa yang ia miliki. Maka menampakkan amal saleh jika niatnya dipuji adalah riya, dosa, dan menampakkan dunia jika niatnya adalah untuk berbangga-bangga, maka jatuhnya kepada sombong. Dua-duanya berdosa. Ada satu lagi, yaitu menampakkan maksiat. Ada apa orang yang menampakkan maksiat? Cerita-cerita kalau habis bermaksiat? Ada enggak kira-kira? Banyak. Ya, banyak. Seseorang bangga akan maksiat yang dia kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku mereka berhak mendapatkan maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali mereka orang-orang yang mujahirin. Jangan salah ya, bukan muhajirin. Kalau muhajirin mereka adalah para sahabat yang mulia yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Mereka adalah sebaik-baik umat bersama dengan sahabat Ansar. Tapi yang ini al-mujahirin.
Apakah itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW, wa inna minal mujaharah, di antara orang yang mujahir, an ya'malar rajulu bil laili amalan, seseorang di malam hari dia melakukan suatu amal maksiat, amalan maksiat. Tsumma yusbihu, di pagi hari, waqad satarahu Allahu alaihi, Allah sudah tutup aibnya, enggak ada yang tahu. Di malam hari dia bermaksiat, tidak ada yang tahu, Allah tutup aibnya. Fayaqulu, ternyata di pagi hari justru ia yang cerita, ya fulan amiltul barihata kada wa kada, wahai fulan, semalam saya habis begini, saya habis melakukan ini, dan itu adalah maksiat. Ya, dia melakukan maksiat, nggak ada yang tahu di malam harinya, di pagi hari dia sendiri yang cerita. Ya, entah cerita dengan berbincang-bincang atau apa, zamannya sekarang zamannya media sosial, langsung di-share apa yang dia lakukan semalam. Nah ini, waqad bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu wa yakshif sitrallahi alaihi, padahal di malam hari dia sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sendirilah yang menyingkap tabir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dialah yang menyingkap apa yang telah Allah tutup semalam. Maka orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi dalam masalah menampakkan sesuatu itu ada perinciannya. Kita ulangi ya, kalau menampakkan amal saleh, niatnya dipuji apa? Riya. Tapi kalau niatnya untuk diteladani, untuk memotivasi orang, pahala. Bahkan dianggap mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik. Adapun kalau menampakkan urusan dunia, menampakkan kenikmatan, kalau tujuannya untuk merendahkan orang, apa tadi? Sombong. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar menceritakan, dia berbagi nikmat, insya Allah tidak berdosa. Adapun menampakkan maksiat, ya, maka tidak dilihat niatnya. Yang penting dia telah menampakkan maksiat, ia telah menceritakan maksiat, padahal sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi khusus dalam masalah menampakkan amal saleh dan menampakkan kenikmatan dunia, ini dilihat niatnya, kembali kepada hati. Nah, sekarang apa bahaya riya? Setelah kita tahu riya itu menampakkan amal soleh untuk dipuji manusia, apa bahayanya? Bahaya yang terbesar dan yang paling fatal, mereka orang-orang yang riya, mereka adalah golongan pertama yang akan disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Sesungguhnya golongan manusia pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 3. Ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia, dan dia pun mengakuinya. Dia mengakui menjadi seorang pejuang itu adalah nikmat dari Allah. Dia tidak mengkufuri nikmat Allah. Qala, lalu Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Maka ia pun berkata, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Ini kata orang yang mati syahid tadi. Nikmat yang telah kau berikan kepadaku berupa kekuatan, kehebatan, aku gunakan di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Lalu Allah pun berkata, "Kadzabta, engkau dusta.
walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qil. Tetapi engkau berperang ini semata-mata hanya ingin agar dipuji sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang jagoan. Faqad qil, dan itu telah diucapkan manusia. Artinya itu telah kau dapatkan. Manusia semuanya memuji engkau adalah seorang jagoan, seorang pemberani. Lalu apa yang terjadi? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ia pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Mati syahid. Yang mana kalau ikhlas balasannya apa, Pak? Surga. Balasannya surga. Tetapi karena tidak ikhlas, ingin dipuji manusia, ia pun mendapatkan balasan yang rendah dan hina. Dilempar wajahnya ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama, dan dia pandai dalam membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Sama dengan orang yang pertama, didatangkan dia di hadapan Allah, disidang dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sampaikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dan dia pun mengakuinya. Nikmat kecerdasan, nikmat memiliki bacaan yang bagus di dalam Al-Qur'an. Dia mengakui ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Nikmat yang telah kuberikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Apa jawabannya? Ia pun berkata, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu agama dan aku mengajarkan agama dan aku membaca Al-Qur'an fik untukmu ya Allah. Jadi pengakuan orang ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi Allah ya'lamus sarair, tahu rahasia yang ada di dalam hati manusia. Lagi-lagi Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari faqad qil. Akan tetapi engkau belajar agama, mempelajari agama dan mengajarkan agama agar disebut sebagai orang alim, agar dipuji sebagai seorang yang faham agama, agar dipuji sebagai seorang ustadz, seorang ulama. Dan engkau membaca Al-Qur'an, memiliki keindahan dalam membaca Al-Qur'an, agar dipanggil sebagai seorang qari yang handal, seorang qari yang baik suaranya. Faqad qil, dan itu telah kau dapatkan. Sudah dapat dia pujian manusia. Wah, orang alim, ustadz hebat, qari yang hebat. Lalu apa akhirnya? Sama. Fasuhiba ala wajhihi wa umira bihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, padahal kalau ikhlas, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu, kata para ulama kita. Keutamaan mempelajari ilmu agama tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Ya, keutamaan mempelajari agama tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Perhatikan. Ya. Bahkan para ulama kita mengatakan hajatuna lil ilmi asyad min hajatina lisyarabi wat ta'am.
Kebutuhan kita akan ilmu itu lebih besar dibandingkan dengan kita butuh makan dan minum. Tapi sekali lagi, apabila niatnya sahih, niatnya benar. Tapi kalau niatnya enggak benar, menuntut ilmu itu ibadah. Niatnya enggak benar dan dia ingin dipuji manusia, maka jadinya adalah riya. Dan tempat akhirnya diseret wajahnya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang ketiga yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Seseorang yang telah Allah luaskan hartanya, luaskan rezekinya, dan Allah berikan dia min asnafil mali kulli, seluruh jenis harta benda. Insyaallah ya, tidak ada harta mewah, harta kekayaan yang tidak ia miliki. Ya, emas punya, berlian punya, rumah punya, mobil punya, semua dia punya. Ya, fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan ketika Allah tanya tentang nikmat yang telah Allah berikan, ia pun mengakuinya. Ya, ia pun mengakuinya. Artinya dia tidak merasa sombong seperti Qarun. Ya, kalau Qarun itu merasa harta benda yang ia miliki itu karena kehebatannya, karena keahliannya, karena kecerdasannya. Tapi orang ini ngaku nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah tanya, Allah minta bertanggungjawaban. Fama amilta fiha, nikmat yang telah kau berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Maka orang ini pun mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya, perhatikan, tidak ada satu jalan pun, satu sarana pun yang engkau suka ya Allah untuk aku berinfak di sana, melainkan aku berinfak di sana untukmu ya Allah. Gampangnya, contoh sederhana, misalnya di zaman ini setiap proposal minta sumbangan masuk pasti diberikan. Proposal bangun masjid kasih, ya, minta bantuan fakir miskin kasih, minta bantuan buka puasa Ramadan kasih, minta bantuan santunan untuk janda kasih, minta bantuan ini dan itu, semua ya, harta yang digunakan untuk kebaikan dan sosial dia berikan. Enggak ada yang ditolak. Ini makna apa? Ma min sabilin ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha. Ya, segala sarana yang Allah mencintainya untuk kita berinfak pasti akan diberikan. Namun lagi-lagi Allah tahu hakikat seseorang. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau dusta. Ya, engkau dusta. Engkau mengatakan itu semua untukku adalah dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qil. Tetapi engkau melakukan itu semua agar engkau dipuji sebagai seorang yang dermawan. Masya Allah, orang itu luman banget ya. Ya, kamu kalau minta ke sana nggak akan ditolak. Orangnya sangat-sangat murah. Faqad qil, dan itu telah didapatkan. Pujian semuanya telah didapatkan. Ya, dan sama nasibnya, fa thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Malaikat diperintahkan untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal iyadzubillah. Lihatlah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan yang top, amalan-amalan yang luar biasa. Mati syahid, menuntut ilmu, baca Quran, infak, sedekah. Ya, semuanya adalah amalan yang luar biasa yang bisa mengantarkan kepada surga. Kalau apa? Ikhlas. Namun kalau tidak ikhlas, neraka. Dan kalau kita cermati dari ketiga golongan ini, ya, semuanya apa? Allah kabulkan sesuai dengan niatnya. Perhatikan. Orang ingin dipuji sebagai seorang dermawan, dapat dia.
Orang ingin dipuji sebagai seorang alim, seorang qori, dapat dia. Orang ingin dipuji sebagai seorang yang pemberani, dapat. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manusia sesuai dengan apa yang ia inginkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha fahijratuhu aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Perhatikan ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kita mau apa, kita mau mengerjakan suatu, apa niat kita, Allah akan beri. Tapi tanggung jawab sendiri nanti. Kalau Anda ingin pahala, ikhlas, Allah berikan. Makanya Allah katakan apa? Allah contohkan hijrah. Hijrah ini adalah sebuah permisalan, bukan pembatasan. Orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya ikhlas, maka Allah ganjar dengan keikhlasan, ganjar dengan pahala. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Perhatikan, Allah katakan hijrahnya diyakinkan, dipastikan untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas. Tetapi kalau hijrahnya itu bukan untuk Allah, seperti apa? Di dunia yusibuha, ingin dunia. Awim ra'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi. Apa kata Allah? Allah sebutkan secara umum. Fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Beda. Kalau untuk Allah dan Rasulnya, Allah tegaskan, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Allah pastikan ikhlas dan dia akan mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW. Tapi kalau hijrahnya untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, maka Allah katakan Rasulullah katakan secara umum, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Demikian pula amalan-amalan ini. Orang yang berperang niatnya untuk agar dipuji sebagai seorang pahlawan, atau untuk memikat hati wanita, atau ingin mendapatkan dunia, maka Allah akan berikan itu semua. Faqad qil. Perhatikan. Faqad qil. Dan sungguh telah diucapkan. Artinya semua yang dia niatkan, yang mereka niatkan, mereka dapatkan. Tapi itu semua tidak bermanfaat di akhirat. Karena hasil akhir mereka adalah mereka dilempar ke dalam neraka jahanam. Dan ini adalah bahaya riya yang paling dahsyat, yang sepatutnya kita benar-benar perhatikan. Ya, kita benar-benar memperhatikannya. Agar apa? Agar kita tidak salah jalan. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bahaya riya pula yang disebutkan oleh para ulama kita, riya merupakan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa di antara dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik asghar, syirik kecil, yaitu ar-riya. Riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah berkata di hari kiamat, idza jazan nasa bi a'malihim, ketika Allah memberikan pahala ganjaran atas amalan mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turaunan. Ya, idhabu ilal ladzina kuntum turaun fid dunya. Kalian wahai orang-orang yang riya. Jadi pas Allah memberikan pahala kepada orang yang riya, Allah katakan kepada mereka, kalian wahai orang-orang yang riya, kalian pergi minta pahala kepada orang yang dulu kalian pamerkan ibadah-ibadah kalian. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihat apakah mereka yang dahulu kalian pamerkan ibadah-ibadah mereka bisa memberikan pahala? Ini pertanyaan yang apa? Yang tidak perlu jawaban.
Gak akan mungkin seorang bisa memberikan pahala. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Di hari kiamat, di akhirat, siapa yang maha kuasa? Siapa yang memiliki kekuasaan? Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah yang berkuasa. Allah yang maha perkasa. Jadi yang bisa memberikan pahala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang riya disuruh minta pahala kepada siapa? Kepada orang-orang yang dahulu memujinya. Kepada orang-orang yang dulu dia pamer ibadah kepadanya. Gak akan mungkin bisa memberikan manfaat. Demikian pula di antara bahaya riya. Riya merupakan dosa atau perkara yang lebih dikhawatirkan dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Ya, jadi Nabi SAW lebih khawatir riya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal." Maukah kalian kuberitahu hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Qal, maka para sahabat berkata, qulna bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Mereka kalau masalah ilmu antusias. Faqal, maka Rasulullah berkata, yang paling dikhawatirkan itu adalah asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya. Jadi nama lain dari syirik asghar, syirik kecil adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Lalu Rasulullah contohkan, perhatikan. Dan ini mungkin ya sering terbesit di dalam hati kita dan bahkan mungkin pernah menggoda kita. Apakah itu? An yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Subhanallah. Contoh orang yang riya, syirik tersembunyi adalah seseorang yang ketika dia bangkit sholat, ya, lalu ia perindah sholatnya, ia perbaiki sholatnya. Kenapa? Karena dia merasa ada pandangan mata yang melihatnya. Awalnya sholatnya biasa, begitu ada orang yang melihat langsung khusyuk. Ya, gerakan demi gerakan dia tata dengan sangat-sangat indah dan tenang. Ini masuk apa? Riya. Ya. Niat awalnya enggak sholat, dia sholat biasa saja. Tapi begitu ada orang yang melihat, langsung dia perbaiki. Langsung dia berubah sikapnya. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat rentan menimpa kita. Lalu bagaimana? Kalau kita khawatir orang lihat kita sholat lalu kita riya, berarti kita nggak perlu sholat. Jangan. Anda meninggalkan amal karena takut riya, ini juga masuk riya. Perhatikan, kita beramal untuk dipuji manusia, riya. Kita tidak beramal karena takut dipuji manusia, juga riya. Kena semua kita. Ya, awalnya mau sholat ba'diyah, rawatib, ba'dal maghrib misalnya, nggak pulang dia, mau sholat dia, tapi kok banyak jamaah, nggak jadi sholat lah, nanti riya saya. Ini, padahal dia awalnya niat sholat lillah, tapi karena dia khawatir, waduh kok banyak orang ya, nggak usah sholat wis. Akhirnya dia nggak sholat, karena apa? Karena takut riya. Ini juga riya. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya dia sholat itu bukan karena Allah tapi gara-gara manusia. Lalu bagaimana solusinya? Sholat saja. Nanti kalau riya, perangi, lawan. Bismillah. Ya, ini menunjukkan kita dari awal niatnya sholat lillah. Adapun godaan yang namanya setan itu menggoda kita kapanpun. Kalau kita tinggalkan amalan gara-gara takut riya, berarti kita kalah sama setan. Jadi jangan ragu.
Yang sesuatu amalan yang kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala di awal, ternyata kok ada pujian, ternyata kok ada sanjungan, ternyata kok dilihat. Ya sudah, ini di luar tanggung jawab kita, di luar kemampuan kita. Kita inginnya menyembunyikan sedekah misalnya, tetapi kok ada yang lihat. Ya sudah, mau apa lagi? Mau kita niatnya ikhlas. Ya, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, baik kita ingin dipuji atau kita khawatir nanti dipuji karena kita melakukan amalan, ini adalah riya. Ya, sehingga beramallah kita lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi, dilihat atau tidak, silakan beramal. Dengan demikian insya Allah akan membalas kesungguhan kita, usaha kita. Yang penting kita usaha dan kita tetap membenahi niat kita. Ya, jadi sekali lagi riya itu masalah hati. Dan masih banyak lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara bahaya-bahaya riya. Namun insyaallah yang kita sebutkan di sini semoga mencukupi. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak. Dia itu nangis. Ya. Ketika sholat sendirian, sholat lain, dia nggak nangis. Ya. Kita kembalikan masalah amal, imam maupun tidak imam, innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Dan kita perhatikan, ini pesan saya. Kalau untuk diri kita pribadi, curigai niat kita. Aku iki beramal niat gak? Ikhlas gak ya? Apa yang aku lakukan ini benar gak sih niatnya? Saya mau bersedekah, ini memang ikhlas atau karena ingin dipuji? Atau karena dilihat? Ini kalau untuk diri kita Pak ya. Curigai niat kita. Jangan-jangan saya riya ini. Tapi tetap diperangi. Tetapi kalau untuk orang lain, jangan sekali-kali kita menuduh orang lain riya. Hati-hati. Nanti ini jatuhnya pada su'udzon. Sehingga pertanyaan Bapak tadi, tentu saya tidak bisa menjawab karena saya nggak tahu isi hati imam tersebut. Tetapi imam tersebut hendaknya introspeksi. Kalau pas ngimami kok bisa nangis, tapi pas sholat sendiri kok enggak. Kenapa ya saya kok gini? Introspeksi. Tapi jangan gara-gara gitu dia nggak mau ngimami lagi. Ya. Lawan. Kalau terindikasi ada riya, lawan. Insya Allah berikan jalan keluar. Lawan. Dan kalau kita mau husnudzon, insya Allah bisa Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya iman kan naik turun Pak. Ada kalanya imannya pas naik, pas dia sedang ngimami. Siapa yang tahu? Pas dia benar-benar klik gitu ya. Bacaan dengan hatinya klik. Lalu dia bisa mencucurkan air mata. Siapa yang tahu? Tapi ketika dia pas sendirian, mungkin imannya sedang turun. Jadi sekali lagi, kalau untuk diri kita, curigai diri kita, curigai niat kita. Tapi kalau untuk orang lain, jangan sekali-kali kita menuduh orang lain riya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dibebani apa yang diamalkan orang. Justru kalau kita sampai keluar ucapan kita, riya orang itu, lisan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, imam tersebutlah yang lebih tahu apa yang ada pada dirinya. Mungkin seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang disampaikan? Nggih. Apakah kalau ini kita simpulkan, apakah orang yang bisa menghindari riya itu adalah orang yang ikhlas saja? Seperti kan ada firman Allah bahwa yang tidak bisa digoda oleh setan adalah orang yang ikhlas. Nah,
Apakah orang yang tidak riya adalah orang yang ikhlas? Kesimpulannya begitu. Benar. Ya. Jadi hakikat keikhlasan tatkala seseorang itu beribadah lillahi ta'ala, murni, tidak dihinggapi berbagai macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, tujuan ibadah kita sama sekali bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ibadah kita bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari awal tujuannya bukan untuk Allah. Adapun syirik kecil, awalnya tujuannya ibadah untuk Allah, tetapi dihinggapi keinginan pujian, keinginan untuk dipuji. Ya, jadi orang yang bersih dari riya, maka insya Allah bersih dari syirik besar. Dan jika bersih dari riya dan syirik besar, otomatis dia adalah orang yang ikhlas, dan dia adalah orang yang selamat dari godaan syaitan dalam masalah ibadah. Ya, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan yang tadi Bapak sampaikan, kami akan menggoda manusia seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan di antara keikhlasan adalah tidak riya dalam beribadah. Jadi benar kesimpulannya, orang yang tidak riya dalam beribadah adalah orang yang ikhlas, dan dalam kondisi itu dia tidak digoda oleh syaitan. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Gimana? Suatu ketika kita beramal, Ustaz, tapi dalam niatan kita tahu bahwa kita pada kala beramal itu kita dalam kondisi ikhlas. Yeah. Tapi suatu hari, misalnya beberapa waktu, tahun atau beberapa, tiba-tiba tanpa terasa kita menceritakan tentang hal itu. Apakah ini bisa menggugurkan ikhlas yang kita lakukan pada awal itu, atau seperti apa? Terima kasih. Kalau pertanyaannya apakah bisa menggugurkan amalan saat itu, jawabannya bisa. Apabila kita niatnya riya, dan apabila kita sudah sadar kita menikmati pujian-pujian tersebut. Tetapi kalau ternyata subhanallah keceplosan, nggak sengaja, ya, lalu kita istighfar, ya Allah semoga tadi nggak riya supaya amalanku yang dahulu tetap diterima, insya Allah tidak mengapa. Ya, karena manusia terkadang lupa, terkadang pas lagi, ya namanya manusia ya. Tapi setelah itu kita sadar, kita istighfar, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, jadi jangan khawatir, asalkan kita sadar. Dan kita ingat sebenarnya ini tidak layak untuk diceritakan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, di antaranya adalah riya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan.